Halo teman-teman ATLM Indonesia, semoga teman-teman sehat selalu di sana. Kali ini kita membahas mengenai pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan terkait kasus COVID-19. Ini saya review PowerPoint dari Direktorat Kementerian Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat. Jadi kita review sama-sama. Oke, langsung saja kita review. Nah, pola penanganan COVID-19 di Fasyankes. Jadi di sini dimulai dari seorang penderita, dimulai dari ODP, PDP atau suspek itu diperiksa. Lalu ada dua kemungkinan, apabila tidak itu dikatakan sehat, apabila diduga itu dirujuk. Kemudian dirujuk itu ada dua kemungkinan, positif diisolasi, negatif dipulangkan, tapi diawasi. Biasanya diawasi ini kurang lebih ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 14 hari, tapi idealnya memang sesuai petunjuk WHO 14 hari diobservasi. Artinya dipisahkan karena dengan 14 hari mampu meredakan penyebaran dari COVID-19. Oke, ini sumber, jenis, dan karakteristik limbah spesifik kasus COVID-19. Yang pertama, satu, ruang poliklinik itu terdiri dari sumber, jenis, karakteristik. Masker bekas, sarung tangan bekas, perban bekas, tisu bekas, kapas bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, kertas. Nah, ini karakteristiknya infeksius dan tajam. Yang kedua, ruang laboratorium ini tempat bekerja kita teman-teman ATLM Indonesia. Sarung tangan bekas itu pasti, karena setiap kali kita melakukan pemeriksaan atau pengambilan spesimen dari pasien itu akan meninggalkan yang namanya sarung tangan bekas. Masker bekas, tisu bekas, alat suntik bekas, ini syring atau sejenisnya, tabung vakum, jarum tabung vakum, pipet bekas, baik ini pipet itu pipet plastik atau pipet kaca atau yellow tip, blue tip nanti. Kaca preparat, ini kita setelah membuat sediaan, bekas sediaan dari sediaan darah, misalnya hapusan darah mungkin, kemudian hapusan yang jenis-jenis lain seperti malaria, spesimen feses, BTA, kemudian kapas bekas, botol kaca bekas, jaringan tubuh, spesimen. Nah, ini yang paling utama yang perlu di highlight di sini adalah spesimen. Spesimen untuk di laboratorium itu paling banyak digunakan adalah darah. Darah itu dibagi dua nanti, serum, plasma, whole blood untuk hematologi nanti. Dan mungkin ditambah lagi dengan spesimen urin, sputum. Nah, semua ini infeksius, tajam, dan patologis. Jadi perlu namanya nanti pengelolaan. Yang ketiga, ruang radiologi, sarung tangan bekas, masker bekas, tisu bekas, kertas. Ini infeksius. Kemudian nomor 4, ruang perawatan, sarung tangan bekas, masker bekas, tisu bekas, kapas bekas, plastik minum bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, kertas, perban bekas, infeksius, tajam, patologis, dan ada farmasi. Kemudian nomor 5, ruang isolasi, APD itu masker, sarung tangan, goggle, apron, sepatu bekas, alat makan dan minum bekas, linen bekas, alat suntik bekas, set infus bekas, ampul bekas, botol kaca bekas, infeksius, tajam, patologis, dan farmasi. Lanjut lagi. Nah, prinsip pengelolaan limbah B3 yaitu polluter vice principle. Semua penghasil limbah secara hukum dan finansial bertanggung jawab menggunakan metode pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan. Jadi kita sebagai pihak laboratorium harus mengikuti
arahan bahwa kita menghasilkan limbah, jadi harus dikelola yang aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, precautionary principle. Jadi prinsip kunci yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan melalui upaya penanganan yang secepat mungkin dengan asumsi risiko yang dapat terjadi cukup signifikan. Kemudian yang selanjutnya, prinsip proximity principle, prinsip kedekatan dalam penanganan limbah berbahaya untuk meminimalkan risiko pada pemindahan. Kemudian yang keempat, duty of care principle, prinsip kuasaan bagi yang menangani atau mengelola karena secara etik bertanggung jawab untuk menerapkan kewaspadaan tinggi. Jadi dari D4 ini yang sisi sebelah kanan itu yang diarsir ini nampaknya lebih berisiko dalam pengelolaan limbah. Pindah lagi kita tahapan pengelolaan limbah medis di Pasienkes. Kalau saya berpikir ini limbah infeksius, tidak limbah medis. Karena kalau medis itu cuma limbah yang dihasilkan oleh dokter. Sementara selain dokter itu ada tenaga namanya paramedis. Jadi lebih tepatnya limbah infeksius. Jadi standar itu pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan dan pengolahan. Kalau spesifik, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan dan penimbunan. Nah, ini ada dua sisi kanan dan dua sisi kiri. Ada yang standar, ada yang spesifik. Mungkin terjadi proses perpindahan dari hal yang sifatnya standar, karena pada kasus COVID-19 ini diubah menjadi spesifik sesuai panah warna hitam. Lagi, pemilahan jenis wadah dan label limbah medis padat sesuai kategorinya. Jadi sini pertama kategori radioaktif itu warna merah, lambangnya lambang radiasi. Kantong box timbal dengan simbol radioaktif. Yang kedua sangat infeksius itu kuning. Kantong plastik kuat anti bocor atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otopad. Yang ketiga limbah infeksius patologi dan anatomi. Ini warnanya kuning, kantong plastik kuat dan anti bocor atau kontainer. Yang keempat sitotoksik, warnanya ungu, kontainer plastik kuat dan anti bocor. Yang kelima limbah kimia dan farmasi, itu coklat, kantong plastik atau kontainer. Jadi ada 5 jenis wadah dan labelnya, merah, kuning, ungu, coklat. Nah, untuk pengumpulan itu pertama petugas khusus menggunakan APD, sarung tangan, goggle, masker, apron dan sepatu boot. Kemudian mengikat kantong plastik dari tempat sampah dan mengangkatnya, memberi identitas sampah dan melapisi tempat sampah dengan kotak kantong plastik baru. Nah, jadi di sini petugasnya harus siap dulu menggunakan APD, lalu melakukan kegiatan pengumpulan dengan mengikat kantong dulu, lalu beridentitas, melapisi tempat sampahnya dengan kantong plastik baru. Jadi double ini. Yang kedua, tempat sampah yang kotor diganti dengan tempat sampah yang bersih. 3. Petugas khusus mengumpulkan sampah dalam troli sampah sesuai dengan jenisnya. Jadi dibedakan dengan jenisnya. Yang keempat, petugas khusus unit kerja atau ruangan menyerahkan sampah ke petugas khusus dengan menggunakan dokumen pengiriman sampah medis, manifest. Yang kelima, memberi identitas sampah pada kantong plastik, safety box atau sub container sebagai berikut. Yang A, asal ruangan. Ruangannya dari mana? Misalnya ruangan laboratorium, ruangan radiologi, atau ruang perawatan. Yang B, tanggal dan jam pembuangan. Nah, ini contoh prosedur operasional standar pengelolaan sampah atau limbah medis di lokasi observasi virus corona. Ini Natuna, ini burung Natuna. Ini ada prosedur operasionalnya, SOP-nya. Kita bisa melihat di gambar. Lanjut, penyimpanan sementara. Nah, ini patologis, infeksius dan tajam itu paling lama 2 hari pada suhu di atas 0
derajat Celcius. 90 hari pada suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Kurang dari lebih sama dengan dia 2 hari dengan 90 hari. Dalam Permenkes nomor 7 tahun 2019 sampai 7 hari di suhu 3-8 derajat Celcius. Sampai 90 hari di suhu kurang lebih sama dengan 0 derajat Celcius. Sementara untuk kimia, farmasi, sitotoksik, tabung bertekanan logam berat itu paling lama 90 hari yang dihasilkan lebih dari 90 kg per hari atau lebih. 180 hari yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari. Di TPS harus ada izin dari bupati atau wali kota. TPS depo harus mencantumkan fungsinya di dalam izin. Nah, ini penyimpanan sementara dibagi menjadi 2 kategori. Lanjut lagi. Teknologi pengolahan limbah padat. Teknologi pengolahan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama thermal, yang kedua non thermal. Thermal ini dengan menggunakan panas. Terbagi 2, yaitu insenerasi dengan non insenerasi. Non insenerasi ini microwave, autoclave, hidroclave. Sementara non thermal itu desinfeksi kimia dan solidifikasi atau stabilisasi. Misalnya enkapsulasi, inertisasi. Nah, ini kita bisa melihat satu persatu. Pertama, insenerasi. Proses oksidasi kering suhu tinggi yang mengurangi limbah organik mudah terbakar menjadi organik dan bahan yang tidak mudah terbakar melalui proses termal suhu tinggi. Pada suhu sekitar 200 derajat Celcius sampai lebih kurang 1000 derajat Celcius yang menimbulkan kerusakan kimia dan fisika bahan organik melalui proses pembakaran, pirolisis dan gasifikasi. Jadi di sini suhunya 200 sampai 1000 derajat. Maka dengan suhu tinggi tadi maka akan mengalami kerusakan secara kimia dan fisika bahan organik melalui proses pembakaran. Jadi terbakar dan hancur. Kita pindah lagi ke autoclave. Peralatan sterilisasi panas basa menggunakan uap yang bersumber dari uap panas yang dihasilkan oleh api, terutama ditujukan untuk membunuh endospora, yaitu sel resisten yang diproduksi oleh bakteri. Sel ini tahan terhadap pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Nah, ini autoclave. Ini biasa digunakan di laboratorium untuk sterilisasi, biasanya sterilisasi media. Nah, ini tujuan autoclave salah satunya tadi adalah membunuh spora, karena spora itu tidak bisa dihancurkan, dimusnahkan dengan cara biasa, misalnya dengan pemanasan, kekeringan, dan antibiotik. Dia tahan. Jadi harus dihancurkan dengan uap air tekan, yaitu autoclave. Pindah lagi ke microwave. Suatu proses berbasis uap di mana pengolahan terjadi melalui kerja panas lembab. Dan uap yang dihasilkan oleh energi microwave, gelombang mikro, air yang terkandung di dalam limbah secara cepat dipanaskan dengan energi gelombang mikro pada suatu frekuensi sekitar 2450 MHz dan panjang gelombang 12,24 cm. Nah, ini dengan cara ini maka terjadilah kerusakan seperti halnya cara-cara seperti yang di sebelumnya. Kita pindah lagi. Desinfeksi kimia, proses penghancuran mikroorganisme atau racunnya tapi tidak termasuk spora melalui pajanan langsung dengan agen kimia. Jadi suatu bahan infeksi diberi zat kimia yang kuat untuk mematikan mikroba atau organisme, maka terjadilah kerusakan. Namanya disinfeksi. Ini digunakan untuk suatu jaringan mati atau bukan jaringan hidup. Metode ini menggunakan bahan kimia seperti senyawa aldehid, klor, fenolik, dan lain sebagainya untuk membunuh atau inaktivasi patogen pada limbah medis. Nah,
Faktor yang mempengaruhi disinfeksi yaitu jenis desinfektan. Pertama, jenisnya macam-macam dan kerjanya beda. Yang kedua, jenis mikroorganisme. Ada mikroorganisme yang tahan, ada yang lambat matinya, ada juga yang cepat. Tergantung nanti jenisnya. Tadi dikatakan di awal spora tidak bisa. Jadi ada organisme penghasil spora yang tidak bisa. Kemudian yang ketiga, konsentrasi desinfektan dan waktu kontak. Ya, konsentrasinya idealnya pekat itu lebih kuat daya desinfeksinya atau istilahnya kadar optimalnya, dan waktu kontaknya. Waktu kontak yang lama itu lebih bagus dibandingkan waktu kontak yang cepat. Misalnya ini saya contohkan alkohol 96 itu konsentrasinya lebih tinggi tapi dia kurang efektif dibandingkan alkohol 70%. Karena lama kontaknya dengan kulit itu lebih singkat karena mudah menguap. Sementara alkohol 70% dengan kadar air yang lebih banyak, dia waktu kontak dengan kulit, misalnya ini antiseptik nih, bukan menghubungkan dengan desinfektan nih. Dia waktu kontaknya itu lebih lama. Ini saya membahas mengenai antiseptik, bukan desinfektan ya. Nah, kemudian derajat keasaman atau pH. Yang kelima, suhu. Yang keenam, fisika dan kimia pada proses. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan. Listnya natrium hipoklorit, NaClO 3% sampai dengan 6%. Biasanya sih konsentrasinya sekitar 5% atau 5,2% pada produk-produk komersial seperti merek-merek Baiklin, Sunclean. Nah, kemudian yang kedua, asam peroksiasetat, asam parasetat. Yang ketiga, glutaraldehid. Yang keempat, natrium hidroksida. Wah, ini bahaya ini. Yang kelima, gas ozon. Yang keenam, kalsium oksida. Nah, enkapsulasi. Ya, ini prinsipnya solidifikasi limbah untuk menghindari pelindian limbah. Caranya dengan memasukkan limbah sebanyak 2/3 dari volume wadah, kemudian ditambahkan material imobilisasi sampai penuh, lalu wadahnya ditutup dan dikongkong. Material imobilisasi dapat berupa pasir bituminus dan atau semen dan lainnya. Wadah dapat berupa high density. Nah, ini limbah yang dilakukan enkapsulasi yaitu limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah bahan kimia. Diakhiri dengan menimbun di landfill. Nah, ini gambar skemanya. Saya tidak bisa juga jelas melihat karena tulisannya kecil. Di situ ada padatan kering, kemudian apa itu padatan basah, kemudian apa itu saya juga tidak jelas melihat. Kita pindah lagi, lanjut ke penguburan Dave Burial. Nah, yang pertama, lokasi penguburan limbah medis wajib memiliki persetujuan dari DLH kabupaten atau kota. Yang kedua, fasilitas penguburan limbah medis wajib mendapatkan persetujuan dari DLH kabupaten kota. Ketiga, limbah medis yang dapat dilakukan pengelolaan dengan cara penguburan yaitu limbah patologis dan atau limbah benda tajam. Nah, ini misalnya anggap untuk limbah patologis misalnya sputum yang dikubur atau ditanam. Misalnya ini salah satu contohnya. Walaupun bisa dengan teknik lain, misalnya teknik insenerasi dalam kondisi tertentu. Kita pindah, lanjut lagi di bagian akhir. Nah, kesimpulan terkait penanganan COVID-19 itu satu, karakteristik limbah yang berpotensi dihasilkan dalam penanganan COVID-19 meliputi infeksius, tajam, patologis, dan farmasi. Yang kedua, prinsip penanganan limbah terkait COVID-19 adalah precautionary and proximity principle. Yang ketiga, tahap yang dapat diterapkan meliputi pemilahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Nah, yang keempat, pengolahan yang dapat dilakukan antara lain instalasi, autoklav, microwave, enkapsulasi, dan penguburan. Nah, itu saja kita review. Semoga saja menambah pengetahuan teman-teman tenaga kesehatan, terutama bagiannya sanitasi
kesehatan lingkungan dalam pengelolaan limbah. Dan juga untuk kita khususnya ahli teknologi laboratorium medik dalam mengelola limbah di laboratorium, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan pengelolaan limbah yang dihasilkan itu jauh lebih baik dan bertanggung jawab dan memberikan efek keamanan bagi semua orang. Itu saja teman-teman ATL Indonesia, semoga bermanfaat. Salam hebat, salam ATL Indonesia. Saya dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga saja wabah pandemi COVID-19 dapat diatasi dengan cepat dan lebih baik di Indonesia, dan tidak banyak jatuh korban. Dimulai dari kita teman-teman sebagai tenaga kesehatan, menjaga diri, menjaga kesehatan, dan menghindari kontak. Seminimal mungkin kita tidak berjalan-jalan atau kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, lebih baik di rumah dan hanya beraktivitas keluar bila diperlukan saja, misalnya belanja kebutuhan pokok atau bekerja di unit pelayanan, misalnya di rumah sakit, puskesmas dan lainnya, dan mengajak warga-warga atau masyarakat untuk tetap di rumah selama masa karantina atau selama masa diliburkannya kurang lebih 14 hari atau lebih nanti terkait dengan pandemi COVID-19. Sampai jumpa. Bye.